Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih? Udah lama gak ketemu sama Kak Anita. Kak Anita tuh kangen banget sama adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita IHMPA bareng melalui channel YouTube. Semoga adik-adik tetap semangat ibadahnya ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Kita nyanyi sama-sama ya. Yang semangat nyanyikan lagu ini untuk Tuhan, biar Tuhan tuh seneng lihat adik-adik tuh semangat. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Ya adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi bersama. Sekarang tiba waktunya kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Kita doa sama-sama. Kak Anita pimpin dari rumah Kak Anita, adik-adik mengikuti dari rumah adik masing-masing. Oke? Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas kebaikan Tuhan. Sepanjang malam kami sudah boleh beristirahat, tidur dengan tenang di rumah kami masing-masing. Dan pada hari Minggu ini kami menyambut kebaikan Tuhan dengan ibadah IHMPA di rumah kami masing-masing. Biarlah ibadah yang kami lakukan melalui YouTube ini meskipun online, tapi tidak mematahkan semangat kami untuk kami boleh bersyukur, memuji, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan sepanjang rangkaian ibadah kami pada hari ini. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada hari ini boleh berkenan kehadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan nyanyi lagi. Ya, biar makin semangat kita nyanyi-nyanyi lagi. Oke, kita nyanyi lagi ya. Yang tadinya masih loyo-loyo, yuk kita sama-sama semangat nyanyinya. Tuhan Yesus lihat dari atas. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Sayang papa, sayang mama,
Gimana? Sudah makin semangat kan ya? Sudah makin panas sekalian olahraga kita, biar makin sehat tentunya. Oke, sekarang kita buka Mazmurnya ya. Kita mau baca Mazmur untuk Tuhan Yesus. Kita buka, adik-adik, Alkitabnya dibuka. Bisa pinjam papa, bisa pinjam mama, bisa pinjam kakak gitu ya, atau tante, atau opa, atau oma. Untuk adik-adik yang kelas tanggung wajib baca. Tapi kalau untuk adik-adik yang masih TK atau kelas kecilnya kelas 1 ya, itu masih belajar, nggak apa-apa ya. Kalau untuk udah kelas 2, kelas 3 udah bisa deh kita baca sama-sama ya. Kita baca dari Mazmur 98. Aduh, ayatnya agak panjang nih. Ayat yang pertama sampai yang ke-9. Mazmur 98 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Sudah dapat adik-adik? Ya. Nah, kalau adik-adik sudah dapat semuanya, pegang Alkitabnya gitu ya. Kak Anita akan bacakan mewakili adik-adik yang di rumah. Adik-adik tetap mengikuti, memperhatikan, dan boleh juga di rumah adik-adik masing-masing ya, untuk mengikuti Kak Anita. Kita baca Mazmur 98 ayat yang pertama hingga yang ke-9. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ya, kita sudah membaca Mazmur bagi Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi lagi. Kita nyanyi lagi adik-adik ya, yang semangat, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Yesus. Hari ini kita mau dengar cerita apa ya? Kita nyanyi dulu, oke? Kita nyanyi sama-sama ya.
Ya adik-adik, tadi kita sudah nyanyi sama-sama, kita sudah bermazmur gitu ya. Sekarang tiba saatnya yang ditunggu-tunggu nih sama adik-adik. Kita belajar Alkitab, kita mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Cerita tentang siapa? Tentang apa? Kenapa? Banyak ya pertanyaannya adik-adik, nanti akan dijawab oleh kakak-kakak yang lain. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi sama-sama dulu nih. Biar adik-adik tuh semuanya rileks, kita siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat jumpa lagi dalam IHMPA online secara daring. Ya, minggu ini kita pakai YouTube lagi ya adik-adik. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Opi mau ajak adik-adik, kita mau berdoa dulu. Ya, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa penuh kasih, saat pagi hari ini kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur Tuhan atas berkat hari baru yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Dan Tuhan, kami juga mengucap syukur kalau saat ini kami boleh menikmati berkat firman Tuhan dalam IHMPA secara online. Tuhan menolong setiap kami, boleh mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami, lewat pemberitaan firman pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sekarang adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Kita mau membuka dari kitab Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul ini ada di Perjanjian Baru. Ya, minta tolong Mama untuk bantu bukakan, boleh? Ya, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Ya, sudah dapat? Kak Opi akan bacakan, adik-adik menyimak ya di rumah ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Puji Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Ya, adik-adik, dari bacaan yang kita baca hari ini,
Kita tahu kalau kitab Kisah Para Rasul 5 ini berkisah tentang Rasul Petrus. Ya, Petrus ini adalah salah satu murid kesayangannya Tuhan Yesus. Bukan berarti semua nggak disayang, semua disayang. Ada yang spesial, salah satunya Petrus. Ya, kalau kita mengingat kisah Yesus dengan murid-muridnya, kenapa Petrus menjadi spesial? Ya, adik-adik ingat-ingat lagi ya. Kenapa ya? Iya, betul. Petrus ini boleh dibilang kadang-kadang suka nggak usah Kak. Salah satu yang spesial itu ya. Ya, dalam Kisah Rasul 5 ayat 12 ini dikisahkan bagaimana Petrus melakukan tanda-tanda dan mukjizat. Petrus ini saat dia menyampaikan firman Tuhan, banyak orang yang mendengar lalu menjadi percaya kepada Yesus. Ya, lalu ketika ada orang sakit yang dibawa ke Petrus, ketika Petrus berdoa, Petrus menjamah, orangnya bisa sembuh. Sakit apapun. Saat itu loh ya. Bahkan ada yang lumpuh, ada yang kerasukan setan ya. Semua dibawa kepada Petrus. Karena orang-orang ini sudah mendengar. Petrus ini bisa menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan orang dari luar kota pun ya, yang sudah mendengar kisah tentang Petrus, mereka bawa, misalnya saudaranya ada yang sakit, dibawa ke ada Petrus. Apakah Petrus hebat sekali? Petrusnya yang hebat? Gimana menurut adik-adik? Wah, Petrusnya jago? Iya. Ya, adik-adik, benar. Yang dikisahkan di sini adalah tentang Petrus. Tetapi adik-adik juga ingat, ya, Petrus tidak bisa melakukan tanda-tanda atau menyembuhkan orang sakit tanpa karunia dari Tuhan. Ya, bukan Petrusnya sendiri yang hebat. Wah, aku nih yang hebat nih. Aku nih yang bisa menyembuhkan. Aku nih yang bikin orang percaya. Bukan Petrus seorang diri, bukan ya adik-adik. Yang terutama adalah Tuhan. Sebelum Yesus naik ke surga, ya, Yesus sudah menjanjikan akan memberikan penolong, memberikan Roh Kudus. Iya, ini adik-adik, Roh Kudus yang ada di dalam Petrus ini yang membantu Petrus bisa menyampaikan kabar baik tentang Yesus sehingga orang yang mendengar jadi percaya. Roh Kudus ini yang membantu Petrus untuk bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan yang masuk ke dalam tubuhnya orang-orang. Jadi bukan Petrus sendiri, bukan pribadi Petrus yang hebat, bukan. Tetapi kuasa Tuhan lewat Roh Kudus. Nah, sekarang sama, Roh Kudus yang ada di dalam Petrus juga ada di dalam diri adik-adik, Kak Upi juga ada. Ya, ketika adik-adik merasa takut di rumah sendiri misalnya. Kalau sekarang papa, mama semua mungkin banyak di rumah ya, karena semuanya WFH. Adik-adik juga sekolahnya dari rumah ya. Tapi saat adik-adik misalnya merasa kesulitan, ya, saat sekolah lalu merasa kesulitan, merasa jenuh, merasa bosan, adik-adik berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku kok sudah bosan ini di rumah terus. Bagaimana ya caranya supaya aku tidak bosan? Aku ini pengen main, pengen jalan-jalan sama mama, sama papa. Nah, adik-adik coba dengarkan.
Ketika adik-adik ingin jalan-jalan, ingin pergi ke mall, mau pokoknya pergi-pergi keluar ya. Saat ini kan belum boleh ya adik-adik ya. Ketika adik-adik diingatkan, ada yang ingatkan, jangan pergi keluar dulu. Di luar masih ada virus COVID yang kita nggak tahu ada di mana ya. Di luar itu pokoknya bisa berterbangan di mana-mana. Ya, sangat berbahaya kalau misalnya kita mengabaikan virus COVID. Bukan berarti kita takut setengah mati sama COVID, bukan. Tetapi kita juga harus berhikmat. Ya, adik-adik, berhikmat tuh gimana sih, Kak? Maksudnya gini loh. Di luar sana nih, ya, sudah diberitakan COVID ini bagaimana? Berbahaya. Ya, belum ada obatnya. Kita memang sudah ada vaksin, tapi obatnya belum ada. Lalu masih bisa berubah-berubah. Iya kan? Jadi virusnya masih bisa berubah-ubah. Yang aman, kita tetap di rumah. Ya, kita sudah tahu, kita sudah diberitahu, jangan kemana-mana, jangan keluar-keluar, jangan jalan-jalan, jangan ke mall. Nah, ini namanya yang disebut hikmat dari Tuhan. Ketika kita tahu, ketika kita diberitahu, stay at home, ya, jangan jalan-jalan dulu, ya. Ketika kita mentaati, kita mendengarkan, kita mengikuti, nah, itu berarti Roh Kudus yang ada di dalam diri adik-adik mengingatkan adik-adik untuk berjaga-jaga, berhati-hati. Bukan takut, tetapi kita berhikmat. Ya adik-adik, kalau takut sama gelap gitu ya. Jadi bukan yang takut yang seperti itu, tapi lebih kepada berhikmat, mendengarkan apa? Mendengarkan peringatan, mendengarkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita mengingatkan kita, ya. Tunggu dulu aja, jalan-jalannya nanti kalau COVID-nya sudah hilang, ya. Jadi Roh Kudus yang hebat, yang ada di dalam Petrus dulu itu, yang bisa membantu Petrus menyembuhkan, yang bisa membuat orang percaya pada Yesus, sama sekarang. Dulu sama sekarang sama. Ya adik-adik ya, tidak ada yang berbeda. Kalau misalnya kita nih, kalau Roh Kudus ada di aku, kok aku nggak kayak Petrus, Kak, bisa nyembuhin orang sakit. Iya, adik-adik, karunia Roh Kudus berbeda-beda ya, tidak sama setiap orang. Tetapi yang pasti, Roh Kudus yang ada dalam Petrus, Roh Kudus yang ada sekarang, Roh Kudus yang dulu, itu tetap sama. Tuhan yang kasih untuk adik-adik, untuk kita, mengingatkan kita, menghibur kita saat kita sedih, ya. Bahkan menyembuhkan kita saat kita sakit. Karena kita tahu ada Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus ini lebih kuat ya, lebih hebat. Jadi ketika adik-adik sakit, lalu adik-adik bersemangat, nggak apa-apa, nanti aku harus minum obat, aku dengar kata dokter, aku dengar kata papa mama. Itu Roh Kudus yang menguatkan adik-adik, yang mengingatkan adik-adik. Supaya adik-adik tetap semangat. Nah, kalau adik-adik sudah semangat, kalau misalnya lagi sakit, pasti sembuhnya cepat. Kalau adik-adik lagi bosan, ya, diingatkan sama Roh Kudus. Yuk kita kerjakan ini. Ayo kita baca Alkitab, misalnya. Ayo kita dengarkan cerita Alkitab. Iya, biar tidak bosan. Terus kita melakukan, yuk kita mewarnai. Yuk kita gunting-gunting. Main di rumah, ya. Sama Roh Kudus yang menguatkan adik-adik, mengingatkan adik-adik, memberi ide-ide ke adik-adik supaya adik-adik tidak bosan, tidak jenuh di rumah. Jadi seperti itu adik-adik.
Jadi mukjizat-mukjizat itu tidak selalu harus yang wah, ya, wah menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Tidak harus seperti itu. Tidak harus sesuatu yang wah. Tetapi ketika kita bisa sukacita, bisa tenang, bisa semangat, itu adalah mukjizat yang terjadi di dalam hidup kita. Oke, adik-adik, ya. Jadi Roh Kudus yang ada zaman Petrus itu tetap sama dengan yang kita miliki sekarang. Ya, adik-adik ya. Ya, jadi tidak harus mukjizat yang wah, tanda-tanda yang besar. Tidak. Ya, ketika kita, seperti Kak Opi bilang tadi, ketika kita sukacita, ada damai sejahtera, semangat, itu adalah mukjizat yang besar buat hidup kita. Oke, adik-adik? Ya. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan hari ini. Iya. Kita sama-sama belajar ya tadi ya dari firman Tuhan tentang Roh Kudus. Yuk, sekarang boleh ditutup Alkitabnya. Kau ajak adik-adik kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih kalau kami sudah boleh menerima berkat firman Tuhan. Kami sudah boleh belajar tentang Roh Kudus Tuhan. Kami tahu Roh Kudus memiliki kuasa yang besar yang bisa membantu Petrus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, atau menyampaikan firman, membuat orang jadi percaya. Kami percaya Roh Kudus yang ada dalam Petrus pun sama ada di dalam diri kami saat ini. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami memberikan mukjizat di dalam kehidupan kami. Memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan semangat di dalam hidup kami. Itu mukjizat yang besar untuk kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas berkat karunia Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas berkat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kembali ke Kak Anita ya. Silakan Kak Anita. Ya adik-adik, sekarang kita mau kasih persembahan. Ya, tapi Kak Anita mau ingetin dulu sebelum adik-adik mau kasih persembahan. Nah, nanti persembahannya ini kita kasih sambil bernyanyi ya. Nah, nanti persembahannya adik-adik boleh titipin nih ke papa mama atau opa atau oma atau kakak atau om atau tante. Nanti bisa dititipin ke kantor gereja kalau papa mama mau ke kantor gereja. Tapi kalau enggak, boleh dititipin di koordinator sektor atau juga bisa transfer. Ya, transfernya kemana Kak? Nomor rekeningnya mana Kak? Ada di warta jemaat. Oke? Kita akan memberikan persembahan, kita nyanyi sama-sama. Oke adik-adik? Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Ya adik-adik, kita akan berdoa sama-sama untuk persembahan kita. Kita doa sama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, kepada papa mama kami, opa oma kami, sehingga kami memberikan
bisa memberikan persembahan kami ini. Biarlah persembahan kami ini tanda sukacita kami, tanda syukur kami, boleh berkenan ke hadirat-Mu Tuhan. Dan berkati juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan kami ini. Persembahan kami ini boleh berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, udah mau selesai aja. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, adik-adik pasti makin rindu ya sama Kak. Don't worry, kita akan ketemu lagi. Kita akan ketemu lagi adik-adik ya. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita nyanyi sama-sama lagi. Oke, kita nyanyi sama-sama. Yuk. Yesus berpesan dalam Al-Quran, kamu harus jadi lilin gemilang. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Ya adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah kita hari ini. Kita mau mengakhiri dengan berdoa. Kak Opi ajak adik-adik semua berdiri. Ayo kita berdiri. Iya. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa penuh kasih, saat pagi hari ini kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur Tuhan atas ibadah yang sudah boleh kami laksanakan hari ini. Kami mengucap syukur atas pujian, atas berkat firman, atas persembahan yang sudah boleh kami lakukan pagi hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ke dalam penyertaan tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menjaga kami sebagai biji mata Tuhan, melindungi kami dimanapun kami, saat kami sedang melakukan apapun, saat bermain di rumah, saat belajar di rumah, kami percaya Tuhan menjaga kami. Terima kasih ya Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pagi ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai minggu depan ya. Jangan lupa ya, tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya. Sering cuci tangan, pakai masker kalau harus keluar rumah. Sebaiknya sih stay at home saja ya, di dalam rumah aja, tidak usah keluar-keluar dulu. Ya, jangan lupa makan sayur, minum vitamin, minum susu. Ya, makan sayurnya harus banyak nih. Ya, iya. Selamat hari Minggu semuanya adik-adik. Tuhan memberkati.